Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lebih dari sekadar anak seorang nabi, Sayyidah Fatimah adalah penjelmaan duka yang tak pernah reda. Ia tumbuh di tengah cemoohan, menikah dalam kemiskinan, dan wafat dalam sepi. Tapi dari rahimnya lahirlah cahaya yang tak padam dalam sejarah Islam. Kali ini kita akan membicarakan Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Bukan sekadar sebagai putri Nabi, tapi sebagai simbol kehilangan yang agung dalam sejarah umat manusia. Lebih dari sekedar anak perempuan, Sayyidah Fatimah lahir di saat dunia baru mulai berubah. Rumahnya bukan istana, tapi di sanalah wahyu turun, di tengah sempitnya gang dan aroma ejekan yang menyengat dari kaum Quraisy. Ia tumbuh bukan dengan cerita dongeng, melainkan dengan kenyataan bahwa sang ayah, Nabi Muhammad SAW, adalah orang paling dibenci di Mekah, hanya karena membawa satu kalimat, La ilaha illallah. Usianya belum dewasa, tapi ia sudah melihat ayahnya pulang dengan wajah berdarah. Dalam hadis riwayat Muslim, disebutkan, suatu hari Nabi Muhammad SAW sedang sujud di dekat Ka'bah. Kaum Quraisy yang membenci dakwahnya meletakkan kotoran perut unta ke punggung beliau. Tidak ada satu orang pun yang berani mendekat, kecuali seorang anak kecil, Sayyidah Fatimah. Ia datang berlari, menangis, dan membersihkan kotoran itu dengan tangannya yang kecil, lalu berdiri melindungi ayahnya, seperti perisai mungil di tengah lautan caci maki. Quran Surat Al-Hijr ayat 97 hingga 99 menegaskan, kami sungguh mengetahui bahwa dadamu menjadi sesap oleh apa yang mereka ucapkan. Dan Sayyidah Fatimah adalah saksi dari sesaknya itu. Ia bukan hanya anak, ia adalah penjaga luka, pemilik tangis paling sunyi yang melihat Nabi Muhammad SAW dimusuhi bahkan oleh pamannya sendiri. Ibnu Katsir dalam tafsirnya menuliskan, gangguan Quraisy bukan hanya fisik, tapi juga batin, dan Sayyidah Fatimah tumbuh di tengah itu. Tangisan anak kecil itu belum kering. Sayyidah Fatimah dengan tangan kecil yang pernah membersihkan kotoran dari punggung ayahnya, kini tumbuh diam-diam. Ia tidak pernah meminta dunia, tidak pernah protes meski malam-malam dilalui dengan melihat ayahnya penuh luka. Tapi waktu berjalan, dan gadis kecil itu beranjak dewasa. Satu persatu laki-laki dari kalangan kaum muslimin datang meminta izin untuk meminangnya. Tapi Nabi Muhammad SAW selalu menolak dengan lembut. Hingga satu hari, pintu rumah itu diketuk oleh seseorang yang berbeda. Ali bin Abi Thalib datang. Dengan langkah pelan dan suara nyaris tak terdengar, ia mengutarakan niatnya. Tapi Ali tak membawa apa-apa. Ia hanya membawa niat baik. Tak ada dinar, tak ada perak, tak ada rumah atau sawah. Hanya keberanian seorang lelaki miskin yang memberanikan diri melamar putri dari manusia paling mulia di bumi. Ketika Nabi Muhammad SAW menanyakan apa yang bisa dijadikan mahar, Ali menjawab lirih, "Aku punya baju besi." Nabi tersenyum, maka baju besi itu dijual, dan itulah mahar pernikahan suci itu. Hadis riwayat Ahmad dan An-Nasai mencatat momen pernikahan itu bukan pesta megah. Tidak ada emas, tidak ada parfum Arab yang mahal. Tapi Nabi Muhammad SAW memeluk Ali lalu menangis. Air matanya jatuh dan doa keluar dari mulutnya. Ya Allah, berkahilah keduanya dan kumpulkan mereka dalam kebaikan. Ini bukan pernikahan dua orang biasa. Ini ikatan antara keberanian dan kesucian, antara lelaki yang tidur di masjid dan wanita yang pernah menangis di depan Ka'bah. Quran Surat An-Nur ayat 32 menyebutkan, nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan orang-orang yang layak dari hamba sahaya laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberikan kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Maka ketika Ali dan Sayyidah Fatimah menikah dalam kemiskinan, itu bukan aib. Itu janji dari langit bahwa cinta tak harus ditaburi kemewahan untuk jadi berkah. Rumah mereka kecil, tidak lebih dari ruangan sempit yang hanya cukup untuk dua orang duduk bersila.
Bahkan tempat tidur mereka hanyalah hamparan jerami. Sayyidah Fatimah menggiling gandum sendiri, tangannya kapalan. Ali bekerja keras mengambil air dan kayu. Dalam hadis riwayat Muslim disebutkan bahwa Sayyidah Fatimah pernah meminta pembantu kepada Nabi Muhammad SAW karena tubuhnya lelah. Tapi Nabi tidak memberinya. Beliau justru mengajarkan doa sebelum tidur. Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, dan Allahu Akbar 34 kali. Di sini kita bisa melihat, cinta dalam rumah itu bukanlah pelukan di atas kasur empuk, tapi tangis dan letih yang mereka ubah menjadi ibadah. Rumah kecil itu menjadi saksi dunia bahwa dua manusia biasa pun bisa menjelma legenda bila Allah ridho pada cinta mereka. Tapi benarkah cinta cukup dengan kesederhanaan? Bukankah luka juga bisa tumbuh di balik tirai rumah yang sunyi? Beberapa catatan sejarah menyiratkan bahwa rumah tangga Ali dan Sayyidah Fatimah bukan tanpa gesekan, bukan tanpa kekecewaan, karena bahkan dua manusia yang paling dicintai Nabi pun tetaplah manusia. Ada masa-masa ketika Sayyidah Fatimah menangis dalam diam karena lapar. Ada malam-malam ketika Ali duduk terpaku, bingung harus memberi makan apa untuk istrinya. Tapi tidak sekalipun mereka datang kepada Nabi Muhammad SAW untuk mengeluh. Semua ditelan, semua dijadikan kekuatan. Sayyidah Fatimah tidak pernah menuntut dunia, dan Ali tidak pernah menyalahkan kemiskinan. Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wan Nihayah mencatat bahwa pernikahan Ali dan Sayyidah Fatimah berlangsung dengan penuh rasa malu. Bahkan ketika Ali ditanya oleh Nabi apakah ia mencintai Sayyidah Fatimah, ia hanya diam, tersenyum dan menunduk. Tapi diamnya Ali justru lebih nyaring dari puisi manapun. Ia tidak banyak bicara, tapi ia rela melepas baju besinya, satu-satunya harta yang ia miliki, demi wanita yang ia cintai karena Allah. Ini bukan pernikahan sempurna, tapi ini adalah pernikahan yang dimuliakan, bukan karena rumah megah atau pesta besar, tapi karena keikhlasan, karena niat yang lurus, dan karena dua jiwa yang memilih berjalan bersama meski tak tahu apakah besok masih bisa makan atau tidak. Ali tidak pernah berubah. Ia tetap lelaki sederhana yang pernah menjual baju besinya untuk menikahi Sayyidah Fatimah. Tapi ketika kabar itu sampai di telinga Sayyidah Fatimah bahwa Ali berniat menikah lagi dan calon istrinya adalah putri Abu Jahal, dunia seolah berputar. Bukan hanya karena ia perempuan lain, tapi karena ia anak dari musuh besar dakwah Nabi Muhammad SAW. Hadis riwayat Bukhari mencatat bagaimana peristiwa ini menyulut kemarahan Nabi Muhammad SAW. Di atas mimbar, beliau bersabda, "Sesungguhnya Bani Hashim bin Al-Mughirah meminta izin kepadaku untuk menikahkan anak mereka dengan Ali bin Abi Thalib. Aku tidak izinkan, aku tidak izinkan, aku tidak izinkan, kecuali jika Ali menceraikan putriku terlebih dahulu. Karena Fatimah adalah bagian dariku, siapa yang menyakitinya berarti menyakitiku." Ucapan itu bukan hanya peringatan, tapi juga pengakuan bahwa Sayyidah Fatimah bukan perempuan biasa. Ia bagian dari Nabi. Ia bukan hanya anak biologis, tapi ruh yang lahir dari perjuangan, tangis, dan darah kenabian. Imam Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim menjelaskan bahwa larangan Nabi bukan karena syariat melarang poligami, tapi karena mempertimbangkan maslahah. Putri Abu Jahal bagaimanapun juga membawa nama dari keluarga yang sepanjang hidup memusuhi Nabi, dan akan menjadi luka baru bagi Sayyidah Fatimah jika harus berbagi rumah dengan warisan kebencian masa lalu. Ini bukan soal cemburu saja, tapi tentang luka sejarah, tentang batas antara syariat dan kemuliaan jiwa. Nabi Muhammad SAW tidak sedang mengingkari hukum Allah, tapi sedang menjaga agar hukum itu tidak menjadi alasan untuk menyakiti hati yang lelah karena terlalu lama menahan rasa. Sayyidah Fatimah tidak protes, ia tidak membentak, ia tidak berkata apa-apa, tapi diamnya adalah bentuk paling dalam dari perasaan yang tergores. Ia menangis di sudut rumahnya, bukan karena takut kehilangan Ali,
tapi karena merasa bahwa kesetiaannya diuji oleh nama yang selama ini ia kenal sebagai lawan dari cahaya yang dibawa ayahnya. Disinilah cinta diuji bukan oleh godaan, tapi oleh prinsip. Ketika keadilan syariat bertemu dengan perasaan manusiawi, ketika hati perempuan berhadapan dengan logika laki-laki, dan ketika seorang anak nabi harus memilih, tetap diam demi hormat atau mengizinkan luka tumbuh tanpa batas. Ali tidak jadi menikah lagi, ia patuh, bukan karena takut, tapi karena tahu bahwa cinta kadang cukup untuk satu jiwa. Dan jika orang itu adalah Sayyidah Fatimah, maka cinta itu tidak butuh ruang lain. Namun luka itu tidak benar-benar hilang, Sayyidah Fatimah tetap menyimpan sunyi. Karena dalam rumah tangga, kadang bukan hanya kesetiaan yang dibutuhkan, tapi juga pengertian yang menyentuh ke dasar hati. Ia tahu, sebagai istri seorang mujahid, hidup bukan tentang bahagia tanpa luka, tapi tentang bagaimana menerima bahwa kebahagiaan pun kadang harus berteman dengan rasa kecewa. Nabi Muhammad SAW telah membela putrinya, tapi apakah semua luka bisa sembuh hanya dengan pembelaan? Ataukah luka-luka itu tetap tertinggal, mengendap dalam dada, menunggu waktu untuk kembali terasa? Sayyidah Fatimah pernah tidur dalam diam karena rasa cemburu yang tak bisa ia ceritakan. Tapi malam itu sudah lewat. Kini pagi datang membawa sesuatu yang lebih perih dari kecemburuan, firasat kehilangan. Nabi Muhammad SAW terbaring lemah. Rumah kecil di samping masjid itu sudah tidak dipenuhi langkah kaki beliau seperti biasa. Tidak ada lagi senyum yang menyapa para sahabat, tidak ada lagi doa yang dibisikkan selepas subuh. Yang ada hanya sunyi dan tubuh yang makin hari makin tak bertenaga. Ketika semua orang cemas, hanya satu orang yang dipanggil mendekat ke sisinya, Sayyidah Fatimah. Anak perempuan yang dulu membersihkan punggung ayahnya dari kotoran, kini duduk di sisi ranjang, menunggu bisikan yang tidak ia sangka akan menjadi perpisahan. Nabi Muhammad SAW memanggilnya pelan, dan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, disebutkan bahwa beliau membisikkan dua hal. Pertama, aku akan wafat. Sayyidah Fatimah menangis. Air matanya tidak meledak, tapi jatuh dengan pelan, seolah hati menolak, tapi tubuh tak mampu menyangkal. Kedua, Nabi Muhammad SAW berkata, "Engkau adalah orang pertama dari keluargaku yang akan menyusulku." Sayyidah Fatimah tersenyum, tapi siapa yang tahu bahwa senyum itu adalah bentuk paling halus dari patah hati. Karena sejak hari itu, dunia tidak lagi sama. Wafatnya Nabi bukan hanya duka bagi umat, tapi kehampaan yang tak bisa dijelaskan bagi seorang anak yang hidupnya hanya berputar di sekitar sang ayah. Dan luka itu belum berhenti. Tidak lama setelah Nabi wafat, ada persoalan yang membuat hati Sayyidah Fatimah kembali terguncang, tentang tanah Fadak. Sayyidah Fatimah datang kepada Abu Bakar meminta haknya atas tanah warisan itu. Tapi Abu Bakar menolak dan mengutip hadis Nabi Muhammad SAW, "Kami, para nabi, tidak mewariskan harta. Apa yang kami tinggalkan adalah sedekah." Hadis ini dicatat dalam Sahih Bukhari. Bagi sebagian orang, ini adalah perkara hukum, tapi bagi Sayyidah Fatimah, ini adalah ujian kesabaran yang terlalu dalam. Ia bukan sedang menagih dunia, ia hanya sedang berdiri di tengah kenangan ayahnya dan mendapati pintu yang ditutup dengan dalil. Sejak itu, Sayyidah Fatimah tidak pernah berbicara kepada Abu Bakar. Dalam Sahih Bukhari disebutkan dengan gamblang, ia marah kepada Abu Bakar dan tidak berbicara dengannya hingga wafat. Kalimat ini pendek, tapi menyimpan luka yang tidak main-main. Apakah Sayyidah Fatimah marah karena dunia? Tidak. Tapi mungkin karena merasa disingkirkan dari warisan cinta yang ia jaga sejak kecil. Karena bagi Sayyidah Fatimah, panah Fadak bukan ladang untuk kaya, tapi jejak, tempat ayahnya pernah mengayuh hidup, tempat kenangan Nabi Muhammad SAW mengakar dalam diam. Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wan Nihayah menuliskan bahwa perasaan Sayyidah Fatimah setelah wafatnya Nabi adalah masa-masa paling sepi dalam hidupnya. Ia tidak banyak bicara, tubuhnya makin lemah,
Tapi hati yang dulu kuat berdiri di depan Ka'bah, kini hanya ingin pulang. Mungkin karena dunia ini terlalu bising setelah suara Nabi tidak lagi terdengar. Mungkin karena setiap azan terasa hampa tanpa langkah Nabi keluar dari rumah. Mungkin karena setiap ayat yang dibaca mengingatkannya bahwa pemilik wahyu sudah tiada. Tapi tetap, pertanyaan itu menggantung. Apakah benar Sayyidah Fatimah marah? Atau justru ia sedang belajar menelan luka karena cinta kepada ayahnya dan agama yang beliau bawa? Karena bisa jadi, diamnya bukan karena membenci Abu Bakar, tapi karena ia sedang berdamai dengan kenyataan bahwa cinta kadang harus membiarkan luka tidak dijelaskan. Dan mungkin itulah cara Allah menjaga kehormatan putri nabinya, dengan memberikan ruang untuk sakit tapi tetap menyimpan rapi dalam dada. Quran Surat Al-Ahzab ayat 6 menyebutkan, Nabi itu lebih utama bagi orang-orang mukmin daripada diri mereka sendiri, dan istri-istrinya adalah ibu-ibu mereka. Tapi tidak ada ayat yang menyebutkan bagaimana nasib anak perempuan Nabi setelah beliau tiada. Karena mungkin penderitaan Sayyidah Fatimah memang dibiarkan menjadi misteri yang tidak semua mata bisa lihat. Sejak kepergian Nabi, tubuhnya mulai melemah. Ia tidak lagi banyak berbicara, tidak lagi banyak tersenyum. Dunia yang dulu hangat bersama ayahnya, kini seperti dinding yang dingin tanpa suara. Ia tidak marah, tapi ia sepi. Kesedihannya tidak meledak, tapi terlihat dari langkah yang makin pelan, dari tubuh yang makin ringan, seperti daun yang siap jatuh. Sayyidah Fatimah tidak berkata banyak kepada siapapun. Ia hanya menyampaikan satu permintaan kepada orang-orang terdekatnya. Jika nanti ajal datang, jangan makamkan aku di siang hari. Jangan ramai-ramai. Jangan biarkan banyak mata melihat tubuhku saat aku sudah tak bernyawa. Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wan Nihayah mencatat, permintaan itu bukan karena kebencian, tapi karena kehormatan. Sayyidah Fatimah ingin kesuciannya dijaga, bahkan ketika tubuhnya telah dingin. Hari itu akhirnya datang, hanya beberapa bulan setelah Nabi wafat. Usianya belum 30 tahun, tapi di matanya, dunia sudah terlalu lama kehilangan cahaya. Maka ia menutup mata, dan tidak membukanya lagi. Tidak ada teriakan, tidak ada tangis keras, tapi rumah kecil itu tenggelam dalam keheningan paling dalam yang pernah menyelimuti Madinah. Jenazahnya dimandikan malam hari. Sebagian riwayat menyebut Asma binti Umais yang memandikannya, bersama Ali bin Abi Thalib. Tidak ada suara kecuali air yang disiram perlahan ke tubuh yang sudah tak bernyawa. Ali tidak menangis keras, tapi wajahnya menyimpan retak yang tak bisa disembunyikan. Tangisnya tidak terdengar oleh siapa-siapa, tapi langit tahu, malam itu, seorang lelaki sedang mengubur bukan hanya istrinya, tapi cinta, pengabdian, dan seluruh sisa dirinya yang tinggal setengah. Sayyidah Fatimah dimakamkan malam itu juga. Tidak ada arak-arakan, tidak ada ribuan pelayat, hanya orang-orang yang benar-benar dekat, benar-benar tahu betapa mulianya wanita itu yang ikut menurunkan jenazah ke liang lahat. Bahkan sampai hari ini, tidak ada satupun yang bisa memastikan di mana tepatnya pusara putri Nabi Muhammad SAW berada. Itulah wasiatnya. Ia tidak ingin dimuliakan dengan keramaian. Ia hanya ingin ditinggalkan dengan tenang. Tidak karena ingin dilupakan, tapi karena ingin dijaga, sebagaimana ia menjaga kehormatan dirinya seumur hidupnya. Dalam hadis riwayat Bukhari, Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, "Fatimah adalah bagian dari diriku. Siapa yang menyakitinya, berarti menyakitiku." Tapi malam itu, dunia kehilangan bagian dari Nabi. Dan dunia terlalu sibuk untuk menangis, karena kesedihan ini hanya bisa dipahami oleh mereka yang mengerti makna cinta yang tidak bersuara. Ali menunduk lama di sisi makam. Ia tidak berbicara, ia hanya meletakkan tangan di atas tanah, seolah ingin memeluk sekali lagi. Tapi pelukannya hanya menembus udara. Yang tersisa hanya doa dan kenangan.
Sayyidah Fatimah wafat dalam sunyi, tapi bukan karena ia ingin dilupakan. Justru disitulah ia mengajarkan dunia bahwa kehormatan seorang perempuan tidak berhenti saat ruh berpisah dari jasad. Ia ingin ditutup malam, bukan karena takut dilihat, tapi karena ingin dijaga hingga akhir. Dan sejak hari itu, Sayyidah Fatimah tidak lagi terlihat oleh siapapun. Tidak ada pusaranya yang jadi monumen, tidak ada batu nisan dengan ukiran. Tapi justru karena itu, ia abadi. Ia tidak diabadikan dengan tugu, tapi dengan cara hidupnya. Ia tidak dikenang karena istana atau harta, tapi karena cara ia mencintai, bertahan, dan wafat dengan kepala tegak dalam sunyi. Quran Surat Maryam ayat 15 menyebut tentang Nabi Yahya alaihi salam, dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadanya, pada hari ia dilahirkan, pada hari ia meninggal, dan pada hari ia dibangkitkan hidup kembali. Ayat ini mungkin bisa menjadi doa yang sama untuk Sayyidah Fatimah, karena ia pun lahir dalam kemuliaan, wafat dalam kesucian, dan kelak akan dibangkitkan bersama cahaya yang tak akan pernah padam. Ini bukan sekedar akhir dari kisah seorang putri Nabi. Ini adalah penutup dari hidup yang sederhana, tapi dalam kesederhanaan itu tersimpan kekuatan yang lebih kokoh dari gunung. Sayyidah Fatimah tidak mengubah dunia dengan pedang, tapi dengan diamnya. Ia tidak menaklukkan bangsa, tapi ia telah menaklukkan hati Nabi dan hati siapapun yang mengenalnya. Inilah seorang ibu yang berani terjun ke dalam minyak panas demi mempertahankan imannya. Setelah suaminya meninggal dihabisi oleh Firaun, Masyitoh tetap setia menjalankan tugas di istana sebagai perias putri Firaun. Namun sebuah kejadian kecil justru membuka rahasia besar. Saat ia tengah menyisir rambut anak Firaun, sisir itu terjatuh. Refleks, ia berucap, "Bismillah." Anak Firaun terkejut. "Apakah yang kau maksud itu ayahku?" tanyanya. Dengan berani, Masyitoh menjawab, "Bukan, yang ku maksud adalah Rabbku, juga Rabb ayahmu, Allah Tuhan yang sesungguhnya. Tiada Tuhan selain Dia." Berita itu sampai ke telinga Firaun. Di hadapan sang Raja Zalim, Masyitoh tetap teguh berkata, "Benar, tidak ada Tuhan selain Allah, penguasa seluruh alam." Amarah Firaun memuncak. Ia memerintahkan tentaranya menyiapkan sebuah bejana besar, berisi minyak mendidih. Di hadapan rakyat banyak, ia menantang Masyitoh, "Mengaku aku sebagai Tuhan, atau kau bersama anak-anakmu akan dilemparkan ke dalamnya." Namun hati Masyitoh tak tergoyahkan. Satu persatu anaknya dilemparkan ke minyak panas itu. Bayangkan, seorang ibu harus menyaksikan buah hatinya mati di depan mata, hingga tinggal satu bayi terakhir yang masih menyusu dalam pelukannya. Saat itulah dengan izin Allah bayi itu berbicara, "Jangan takut, wahai ibuku. Sungguh Allah menjanjikan surga bagi kita. Bersabarlah, karena kita berada di jalan yang benar." Air mata Masyitoh menetes, namun imannya semakin kokoh. Dengan penuh keyakinan ia berkata, "Bismillahi tawakkaltu 'alallah, wallahu akbar." Lalu ia pun terjun bersama bayinya ke dalam minyak mendidih. Ajaib, dari kuali panas itu justru tercium aroma harum yang semerbak. Allah mencabut nyawa mereka sebelum tubuh merasakan panasnya api. Berabad-abad kemudian, saat Rasulullah menjalani Isra Mi'raj, beliau mencium aroma itu. Malaikat Jibril berkata, "Wahai Muhammad, itulah kuburan Masyitoh bersama anak-anaknya, perempuan syaleha yang sabar dan teguh dalam imannya." Bayangkan, seorang suami yang seharusnya menjadi pelindung, imam, dan penuntun menuju surga, justru berubah menjadi penyebab utama hancurnya rumah tangga dan menyeret istrinya menuju jurang neraka. Kisah ini bukan sekadar dongeng, bukan pula hayalan, tetapi sebuah peringatan nyata yang telah disebutkan dalam ayat-ayat suci dan hadis Nabi kita yang mulia. Betapa banyak para istri yang teraniaya, betapa banyak yang menangis dalam diam karena dosa besar sang suami. Dan tahukah kalian, ada 4 dosa yang paling besar, yang mampu menjerumuskan seorang suami hingga menyeret istrinya ke neraka. Sahabat Sirah Official, sebelum kita lanjutkan, tolong tekan tombol like dan subscribe untuk terus mendukung dakwah ini. Dan tulislah sholawat di kolom komentar.
Semoga Allah melindungi kita semua dari api neraka. Bismillah, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, mari kita renungkan. Suami adalah pemimpin bagi keluarganya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Maka dosa seorang pemimpin keluarga bukan hanya menimpa dirinya, tetapi juga menjerumuskan istri dan anak-anaknya. Ada 4 dosa besar yang tercatat dalam lembaran hitam sejarah rumah tangga, yang bila dilakukan oleh seorang suami, maka bukan hanya dirinya yang celaka, tetapi juga istrinya bisa ikut terseret ke neraka. Dosa besar pertama adalah menyia-nyiakan kewajiban nafkah. Wahai para suami, ingatlah, nafkah bukan sekadar uang belanja, bukan hanya soal makan dan minum. Nafkah adalah kewajiban lahir batin, memberikan rasa aman, pakaian yang layak, tempat tinggal yang pantas, dan perhatian yang menyejukkan hati. Berapa banyak suami yang menganggap ringan hal ini? Mereka sibuk dengan dunianya, sibuk dengan kesenangan pribadinya, tetapi melupakan bahwa istri yang menanti di rumah berhak atas nafkah itu. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, cukuplah seorang dianggap berdosa apabila ia menelantarkan orang yang menjadi tanggungannya. Perhatikanlah, hanya dengan menelantarkan keluarga, dosa besar itu sudah tercatat. Istri yang lapar, anak yang menangis, hati yang hancur. Semua itu bisa menjadi saksi di hadapan Allah pada hari kiamat. Dan bukan hanya itu, istri yang terpaksa mencari jalan lain karena kelalaian suami, bisa ikut terseret dalam dosa yang sama. Betapa banyak kisah nyata, seorang suami yang lebih mementingkan hobinya daripada kebutuhan istrinya. Ada yang lebih rela menghamburkan uang untuk rokok, hiburan, atau bahkan maksiat, sementara istrinya harus menahan lapar. Ada pula yang sibuk mengejar karir hingga lupa bahwa istrinya butuh perhatian. Semua itu adalah kelalaian besar. Nafkah bukan hanya harta, tetapi juga perhatian, kasih sayang, dan bimbingan iman. Tanpa itu, rumah tangga ibarat kapal yang kehilangan nahoda, siap karam di lautan. Maka wahai para suami, takutlah kalian kepada Allah. Jangan sampai kalian menjadi sebab istri kalian bersedih, merintih, dan akhirnya berdoa buruk kepada kalian. Doa seorang istri yang teraniaya, ingatlah, tidak ada hijab antara dirinya dengan Allah. Betapa mengerikan jika seorang suami menjadi musuh istrinya sendiri di hadapan Allah di hari pembalasan. Sahabatku, dosa besar yang kedua, yang begitu berat di hadapan Allah, adalah kezaliman dan kekerasan terhadap istri. Suami yang seharusnya menjadi pelindung, justru berubah menjadi tangan yang menyakiti. Betapa banyak wanita yang menangis dalam sepi, wajahnya memar, hatinya hancur, tetapi mulutnya terpaksa bungkam demi menjaga aib rumah tangga. Padahal, setiap tetes air mata istri yang dizalimi akan menjadi saksi di hadapan Allah pada hari kiamat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat Ahmad, sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap istrinya, dan aku adalah yang paling baik terhadap istriku. Jika Rasulullah, seorang pemimpin besar, seorang panglima perang, yang ditakuti musuh-musuhnya, mampu memperlakukan istrinya dengan kelembutan dan kasih sayang, bagaimana mungkin kita, manusia biasa yang penuh dosa, berani menyakiti wanita yang lemah, yang telah meninggalkan rumah orang tuanya demi kita? Wahai para suami, ketahuilah, setiap kali engkau mengangkat tanganmu untuk memukul, engkau bukan menunjukkan kekuatanmu, melainkan kelemahanmu. Setiap kali engkau menghardik dengan kata-kata kasar, engkau bukan sedang menegakkan kewibawaan, tetapi sedang menanam bibit kehancuran. Kekerasan hanya melahirkan dendam, kebencian, dan doa-doa yang memanggil murka Allah. Tidak sedikit kisah nyata, seorang istri yang dipukul hingga jatuh sakit, bahkan ada yang kehilangan nyawanya karena kekerasan suami. Padahal, istri adalah amanah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat Muslim, bertakwalah kalian kepada Allah dalam urusan wanita, karena sesungguhnya mereka adalah amanah di sisi kalian. Amanah, wahai para suami, sesuatu yang harus dijaga dengan sebaik-baiknya, bukan disakiti, apalagi dikhianati. Saudaraku, kezaliman terhadap istri bukan hanya dengan pukulan fisik. Kata-kata kasar, caci maki, bentakan, atau sikap dingin yang disengaja, semuanya bisa termasuk kezaliman. Betapa banyak istri yang sakit hatinya bukan karena dipukul,
tetapi karena diabaikan. Suami yang sibuk dengan dunianya, tidak mau mendengarkan keluh kesah istrinya, tidak peduli dengan perasaan pasangannya. Inilah bentuk kekerasan yang lebih halus, tetapi menyiksa jiwa. Dan semua itu akan ditagih oleh Allah pada hari kiamat. Pernahkah engkau membayangkan, wahai suami, saat istrimu berdiri di hadapan Allah, dan ia berkata, "Ya Rob, suamiku telah menzalimiku, ia telah menyakitiku, ia telah menghancurkan hatiku." Maka siapa yang mampu menolongmu pada hari itu? Tidak ada lagi alasan, tidak ada lagi dalih. Semua akan ditampakkan dengan jelas. Bukankah Rasulullah telah bersabda, "Takutlah kepada dua orang yang terzalimi, karena tidak ada penghalang antara dua itu dengan Allah." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Betapa mengerikan, wahai suami, bila dua buruk istrimu yang teraniaya melesat ke langit tanpa penghalang. Hanya karena nafsu amarah, engkau bisa kehilangan rahmat Allah. Maka berhati-hatilah. Jangan pernah engkau anggap remeh air mata seorang wanita. Bisa jadi, tetesan air mata itu lebih berat timbangannya daripada seluruh ibadahmu. Bisa jadi, doa buruk istrimu yang teraniaya menghancurkan segala amal soleh yang telah engkau kumpulkan. Ingatlah, wahai suami, kedudukanmu sebagai imam bukan untuk berkuasa semena-mena, melainkan untuk memimpin dengan kasih sayang dan tanggung jawab. Jika engkau berlaku zalim, engkau bukan hanya menghancurkan rumah tanggamu, tetapi juga menyiapkan jalan menuju neraka. Maka janganlah sekali-kali engkau menjadikan tanganmu alat untuk menyakiti, atau lidahmu pedang yang melukai. Karena semua itu akan kembali kepadamu, di dunia maupun di akhirat. Sahabatku, dosa besar yang ketiga adalah mengajak istri kepada kemaksiatan, atau membiarkan istri tenggelam dalam dosa tanpa bimbingan. Suami adalah pemimpin, imam dalam rumah tangga. Maka ketika seorang suami justru menjerumuskan istrinya dalam maksiat, sesungguhnya ia telah mengkhianati amanah kepemimpinannya. Lebih buruk lagi, ia menyeret orang yang seharusnya ia bimbing menuju surga, justru ia dorong menuju neraka. Allah berfirman dalam Al-Quran Surat At-Tahrim ayat 6, "Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu." Perintah ini jelas, jagalah keluarga, bukan lepaskan mereka pada arus dosa. Tapi betapa banyak suami yang membiarkan istrinya tenggelam dalam kelalaian. Ada yang membiarkan aurat istrinya terbuka, ada yang rela istrinya keluar rumah tanpa hijab yang benar, ada pula yang malah bangga jika istrinya dipuji oleh laki lain karena kecantikannya. Tidakkah mereka sadar bahwa semua itu adalah pintu neraka? Lebih parah lagi, ada suami yang justru mendorong istrinya untuk mencari rezeki dengan cara-cara yang haram. Ada yang merelakan istrinya bekerja di tempat yang penuh fitnah. Ada yang tega menjadikan istrinya sebagai umpan dalam bisnis kotor. Bahkan ada yang mengajarkan istrinya berdusta, berbohong, atau menipu. Wahai para suami, tidakkah kalian takut pada azab Allah? Tidakkah kalian ingat bahwa setiap langkah kaki istri yang menuju maksiat karena dorongan kalian akan kembali kepada kalian sebagai dosa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat Abu Daud, "Seseorang itu adalah pemimpin atas keluarganya, dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya." Maka jika seorang suami membiarkan istrinya dalam kelalaian, tidak mengajarinya sholat, tidak menuntunnya menutup aurat, tidak mencegahnya dari gibah, dari fitnah, dari pergaulan yang buruk, maka sesungguhnya ia telah berkhianat terhadap amanah itu. Dan pengkhianatan itu adalah jalan yang gelap menuju murka Allah. Saudaraku, bayangkanlah, seorang istri yang setiap hari keluar rumah dengan pakaian terbuka, dilihat oleh banyak mata yang penuh nafsu. Setiap pandangan lelaki kepadanya akan menjadi dosa yang mengalir kepada suaminya. Setiap kali ia membuka auratnya di hadapan umum, bukan hanya ia yang berdosa, tetapi suaminya ikut menanggungnya. Betapa mengerikan, dosa yang terus mengalir tanpa henti, menjadi timbunan yang menjerat kaki suami di neraka. Dan tidak sedikit kisah nyata, suami yang justru bangga melihat istrinya tampil modis, berlenggak-lenggok di hadapan manusia, dipuji banyak orang, seakan-akan itu sebuah kebanggaan. Padahal, kebanggaan itu akan berubah menjadi penyesalan pahit di akhirat. Apa yang mereka sebut kebanggaan, di hadapan Allah hanyalah kehinaan. Apa yang mereka kira pujian, di sisi Allah hanyalah azab yang menunggu. Wahai suami, sadarilah, engkau adalah imam. Engkau adalah penentu arah. Jika engkau menuntun istrimu ke jalan takwa,
engkau akan menuai surga. Tetapi jika engkau membiarkan atau bahkan mendorongnya ke jalan maksiat, engkau akan menuai neraka. Ingatlah sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Muslim. Barang siapa menunjukkan kepada suatu kebaikan, maka ia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengamalkannya. Dan barang siapa menunjukkan kepada suatu keburukan, maka ia akan mendapatkan dosa seperti dosa orang yang mengamalkannya. Maka bayangkan, bila engkau sendiri yang menunjukkan jalan maksiat kepada istrimu, betapa besar dosa yang akan menimpa. Janganlah engkau biarkan istrimu berjalan sendiri tanpa bimbingan. Janganlah engkau bangga dengan dunia sementara yang menipu, tetapi melupakan azab akhirat yang kekal. Tugasmu adalah memimpin, bukan membiarkan. Tugasmu adalah menuntun, bukan menjerumuskan. Jika engkau gagal dalam hal ini, maka sesungguhnya engkau telah mengikatkan rantai neraka di lehermu sendiri. Sahabatku, dosa besar yang keempat adalah mengkhianati istri dengan perselingkuhan dan pengkhianatan hati. Inilah dosa yang menghancurkan begitu banyak rumah tangga, merobek hati seorang istri, dan membuka pintu neraka selebar-lebarnya. Seorang suami yang seharusnya menjaga pandangan, menjaga kesetiaan, justru bermain api dengan wanita lain. Entah melalui pergaulan bebas, media sosial, atau bahkan dengan berkhianat di balik punggung istri yang setia menunggu di rumah. Betapa banyak rumah tangga hancur karena pengkhianatan ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, tidak ada dosa yang lebih besar setelah syirik kepada Allah daripada seorang laki-laki yang menanamkan airnya pada rahim yang tidak halal baginya. Artinya, zina adalah kehinaan yang begitu besar, dan perselingkuhan, sekecil apapun itu, adalah pintu menuju zina. Tatapan mata yang penuh syahwat, chatting rahasia yang penuh godaan, janji-janji manis di balik layar, semua itu adalah langkah pertama menuju jurang kehancuran. Wahai suami, tidakkah engkau sadar? Saat engkau berselingkuh, engkau tidak hanya berdosa kepada Allah, tetapi juga menghancurkan hati wanita yang telah mempercayaimu. Istrimu meninggalkan keluarganya, menyerahkan hidupnya kepadamu, mengikat janji setia di hadapan Allah. Namun engkau hianati janji itu hanya karena nafsu sesaat. Ingatlah, setiap tetes air mata istri yang tersakiti karena perselingkuhanmu akan menjadi saksi di hari kiamat. Lebih mengerikan lagi, perselingkuhan bukan hanya menghancurkan cinta, tetapi juga membuka pintu dosa yang berantai. Suami yang berselingkuh seringkali lalai dari ibadahnya, hatinya jauh dari Al-Quran, lisannya sibuk dengan kebohongan. Ia berbohong kepada istrinya, ia berbohong kepada keluarganya, dan pada akhirnya ia berbohong kepada dirinya sendiri. Dan kebohongan itu, sedikit demi sedikit, akan mengikatnya hingga sulit kembali. Semua itu adalah perangkap syaitan, yang akhirnya menjeratnya di neraka. Saudaraku, betapa banyak contoh nyata, rumah tangga yang tadinya harmonis, tiba-tiba hancur karena suami tidak mampu menjaga pandangan. Awalnya hanya tatapan, lalu obrolan ringan, kemudian janji temu, hingga akhirnya terjerumus dalam zina. Dan istri yang setia menunggu di rumah, hanya bisa menangis dalam kegelapan malam. Inilah dosa besar yang bukan hanya menghinakan, tetapi juga menyeret seluruh keluarga dalam kehancuran. Ingatlah wahai suami, Allah telah memperingatkan dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 32, dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan keji dan jalan yang buruk. Lihatlah, bahkan mendekatinya saja dilarang, apalagi melakukannya. Maka jangan sekali-kali engkau bermain-main dengan api ini. Jangan engkau biarkan dirimu terjerumus dalam dosa yang akan membakar habis segala amalmu. Wahai para suami, renungkanlah 4 dosa besar ini: menelantarkan nafkah, menzalimi istri, membiarkan istri dalam maksiat, dan berkhianat dengan perselingkuhan. Semua itu bukan dosa kecil. Semua itu bisa menjadi sebab utama yang menyeretmu dan juga menyeret istrimu ke dalam neraka. Jangan engkau remehkan. Jangan engkau biarkan. Karena rumah tangga adalah amanah, dan amanah ini akan ditanya oleh Allah pada hari kiamat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat Tirmidzi, cukuplah seorang manusia dianggap berdosa bila ia menyia-nyiakan orang-orang yang menjadi tanggungannya. Maka berhati-hatilah. Jangan engkau kira cintamu pada dunia bisa menyelamatkanmu, padahal ia justru menenggelamkanmu. Jagalah istrimu, pimpinlah keluargamu, tunaikanlah amanahmu. Karena bila engkau berhasil,
engkau akan meraih surga bersama keluargamu. Tetapi bila engkau gagal, engkau bisa menyeret mereka bersamamu ke dalam api neraka. Maka wahai suami, jadilah pelindung, bukan penghancur. Jadilah penuntun, bukan penjerumus. Jadilah imam yang menuntun keluargamu menuju surga. Jangan engkau biarkan 4 dosa besar ini mencoreng hidupmu. Ingatlah, rumah tanggamu bukan hanya urusan dunia, tetapi juga urusan akhirat. Semoga Allah menjaga kita semua dari dosa-dosa besar ini, dan semoga Allah mengaruniakan kita keluarga yang sakinah, mawaddah, dan penuh rahmah. Di balik senyum yang tampak bahagia, ada rahasia gelap dalam kehidupan rumah tangga yang tak banyak disadari. Di dunia ini, ada istri yang berpaling dari ketaatan, menentang suaminya, dan dengan sadar mengundang murka dari langit. Kisah ini bukan sekadar dongeng, tapi peringatan nyata dari perbuatan yang mengundang azab paling pedih yang pernah dijanjikan. Mereka bukan hanya durhaka, tapi melawan fitrah yang telah ditetapkan oleh Sang Pencipta. Sahabat Sirah Official, sebelum kita lanjutkan, tolong tekan like dan subscribe untuk terus mendukung dakwah ini dan tulislah sholawat di kolom komentar. Semoga Allah melindungi kita dari api neraka. Bismillah, mari kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada suatu masa, di sebuah negeri yang megah namun penuh kemaksiatan, hiduplah seorang wanita yang dikenal karena kecantikannya. Namun di balik keindahan wajahnya, tersembunyi hati yang keras, penuh kesombongan terhadap suaminya. Ia adalah sosok istri pembangkang, yang enggan tunduk pada perintah suaminya, meski suaminya adalah lelaki soleh yang sabar dan penyayang. Suatu malam, suaminya berkata dengan lembut, "Wahai istriku, janganlah engkau tinggikan suaramu di atasku." Karena seorang istri yang meninggikan suara atas suaminya akan dicatat oleh para malaikat sebagai kedurhakaan. Namun sang istri menatap dengan sinis dan menjawab, "Aku bukan budakmu. Aku bisa melakukan apa yang aku mau." Malam itu, rumah mereka berguncang oleh amarah dan air mata. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis riwayat Abu Hurairah, apabila seorang wanita sholat 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan, menjaga kemaluannya, dan taat kepada suaminya, maka dikatakan kepadanya, "Masuklah engkau ke surga dari pintu mana saja yang engkau kehendaki." Namun wanita ini justru menolak semua pintu itu. Ia memilih jalan yang mengantarkannya kepada kehinaan. Azab pertama bagi istri pembangkang adalah azab di dunia sebelum di akhirat. Ketika suaminya mulai menjauh, rezeki mereka pun tersendat. Makanan yang dulu melimpah kini menjadi langka. Wajahnya yang dulu bercahaya, kini tampak kusam dan muram. Ia merasa gelisah tanpa sebab, sulit tidur, bahkan sering melihat bayangan hitam di setiap sudut rumahnya. Itulah tanda-tanda awal bahwa kemurkaan Allah telah turun, meski tak terlihat oleh mata manusia. Malam demi malam, rasa takut mulai menghantui. Ia bermimpi dikejar api, bermimpi melihat wajah suaminya menangis di neraka. Saat terbangun, tubuhnya gemetar, tapi kesombongan masih menguasai hatinya. Ia tak mau mengakui dosa, dan menganggap semua hanya kebetulan. Padahal, itu adalah peringatan yang halus dari Allah agar ia kembali. Suaminya tetap berdoa di sepertiga malam terakhir, menangis di atas sajadah, memohon agar istrinya diberi hidayah. Tapi, semakin hari, semakin jauh wanita itu dari jalan kebenaran. Ia lebih percaya pada bisikan setan daripada nasihat suami. Ia menolak perintah, membantah ucapan, bahkan menghinakan suaminya di depan orang lain. Dan di saat itulah azab kedua mulai turun, lebih pedih dari sebelumnya. Tiba-tiba, tanpa sebab yang jelas, tubuhnya mulai terasa berat. Dokter berkata ia sakit, tapi tak satu pun pengobatan berhasil. Setiap malam ia menjerit, merasa terbakar dari dalam. Dalam mimpi, ia melihat wajah-wajah hitam menatapnya dengan mata menyala, berkata dengan suara menggelegar, "Beginilah balasan bagi wanita yang menolak ketaatan." Tangisan dan jeritan memenuhi rumah itu. Namun doa suaminya tak lagi bisa menahan murka langit. Ia telah memilih jalan pembangkangan, dan kini rasa sakit itu menjadi azab yang nyata di dunia. Hingga suatu malam, ketika semua terlelap, wanita itu menatap langit-langit kamarnya. Bibirnya bergetar ingin memohon ampun, namun lidahnya keluh. Ruhnya ditarik dengan perlahan, seperti benang yang diseret dari daging basah. Sakit, perih, tapi tak ada yang menolong.
Dan begitulah akhir dari istri pertama yang menentang suaminya. Di dunia, ia diazab dengan rasa sakit dan kehilangan, dan di alam barzakh, penderitaan itu baru saja dimulai. Ketika ruh wanita itu terlepas dari tubuhnya, udara malam terasa mencekam. Langit seolah menolak menerima kepergiannya. Di sekelilingnya, hanya kesunyian yang memeluk tubuh dingin yang terbujur kaku. Suaminya menatap dengan mata berkaca, menahan tangis di dada. Ia tahu, Allah telah menegakkan keadilan. Bukan karena benci, tapi karena kasih sayang yang telah lama diabaikan. Ketika jenazahnya dibawa menuju liang lahat, angin berhembus pelan, namun aroma busuk keluar dari tubuhnya. Para pengantar saling berpandangan, hati mereka bergetar. Salah satu dari mereka berbisik, apa yang telah dilakukan wanita ini hingga baunya seperti bangkai yang membusuk? Tapi tak ada yang berani menjawab. Hanya suaminya yang diam, menundukkan kepala, berdoa lirih. Ya Allah, ampuni dia, meski dia telah menyakiti hamba MU ini. Maka dimulailah azab kedua bagi istri pembangkang, yaitu azab di alam kubur. Kuburnya yang sempit, berubah menjadi tempat penyiksaan yang tiada henti. Malaikat Munkar dan Nakir datang dengan wajah hitam. Suara mereka seperti halilintar yang mengguncang langit. Mereka berkata, "Wahai hamba yang durhaka, siapa Tuhanmu? Siapa nabimu? Apa agamamu?" Dengan suara gemetar, wanita itu berusaha menjawab, tapi lidahnya keluh. Setiap kali ia ingin menyebut nama Allah, suaranya terhenti oleh jeritan dari dalam dadanya sendiri. Ia tidak mampu, karena semasa hidupnya, lidah itu digunakan untuk mencaci suaminya, bukan untuk berzikir kepada Allah. Malaikat itu pun berkata dengan tegas, "Inilah balasan bagi wanita yang durhaka kepada suaminya. Engkau telah menolak ketaatan yang diperintahkan Allah, maka hari ini engkau akan merasakan siksanya." Maka tanah pun menghimpit tubuhnya hingga tulang-tulangnya hancur. Di antara dua tembok kubur itu, ular-ular hitam bermunculan, menggigit setiap bagian tubuhnya tanpa henti. Suaranya memekik, tapi tak ada yang mendengar. Dalam hadis riwayat Ibnu Abbas disebutkan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Dua golongan dari ahli neraka yang belum pernah aku lihat sebelumnya. Pertama, kaum yang membawa cambuk seperti ekor sapi untuk memukul manusia, dan yang kedua, wanita-wanita berpakaian tapi telanjang, berlenggak-lenggok dalam berjalan. Kepala mereka seperti punuk unta yang miring. Mereka tidak akan masuk surga dan tidak akan mencium baunya. Padahal bau surga itu bisa tercium dari jarak yang sangat jauh." Wanita ini termasuk di antara mereka, karena semasa hidupnya, ia menggunakan kecantikannya bukan untuk menyenangkan suaminya, melainkan untuk menarik perhatian lelaki lain. Ia tidak malu memperlihatkan auratnya di depan orang, dan tidak menundukkan pandangan dari maksiat. Di dalam kuburnya, semua kebanggaan itu kini menjadi bahan bakar azabnya sendiri. Rambut yang dulu disisir dengan keangkuhan kini menjadi bara api yang membakar kepalanya. Setiap hari, ular dan kalajengking muncul dari tanah, menggigit tubuhnya, lalu menghilang, hanya untuk kembali lagi. Panasnya kubur menembus daging, sementara kegelapan menelan seluruh harapannya. Ia ingin berteriak memohon ampun, tapi tidak ada suara yang keluar. Ia ingin menangis, tapi air matanya telah berubah menjadi darah panas yang menetes dari matanya sendiri. Suaminya yang soleh, dalam mimpi, melihat istrinya datang dalam keadaan mengenaskan. Rambutnya terbakar, tubuhnya membusuk, dan tangannya terikat rantai. Ia berteriak memohon, "Wahai suamiku, tolong aku, doakan agar Allah membebaskanku dari azab ini." Namun suaminya hanya mampu menangis. Ia berkata, "Aku telah memaafkanmu, tapi azabmu bukan karena aku. Itu karena durhakamu kepada Allah." Pagi harinya, suami itu bangun dengan tubuh gemetar. Ia sujud lama di atas sajadah, berdoa agar dirinya dan umat ini dijauhkan dari sifat istri pembangkang. Dari pagi hingga malam, ia terus memperingatkan orang-orang di sekitarnya tentang bahaya kedurhakaan seorang istri terhadap suaminya. Sementara itu, di alam kubur, wanita itu terus menjerit tanpa henti. Setiap detik, panas dan siksaan datang silih berganti. Ia berharap malam datang untuk beristirahat, tapi di alam kubur, tidak ada siang dan malam. Hanya kegelapan dan rasa sakit yang tak pernah berhenti. Hingga pada akhirnya, datanglah suara yang menggema, "Hai wanita pembangkang, bersiaplah,
karena azab ketiga akan menantimu di hari kebangkitan. Hari itu datang, hari yang dijanjikan, hari di mana bumi diguncangkan dengan dahsyat, gunung-gunung beterbangan seperti kapas, dan lautan meluap hingga menelan segala yang ada di atasnya. Langit terbelah, bintang-bintang berjatuhan, dan manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan ketakutan. Itulah hari kebangkitan, hari di mana semua manusia akan dibangunkan untuk diadili oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wanita itu, yang dulu sombong dan angkuh terhadap suaminya, kini bangkit dari kubur dalam keadaan mengenaskan. Rambutnya terbakar, kulitnya hangus, dan tubuhnya dibelit rantai api yang menyala-nyala. Malaikat Zabaniyah menggiringnya bersama kelompok wanita lain yang serupa dengannya. Wajah mereka hitam legam, mata mereka merah menyala, dan lidah mereka terjulur, terbakar api yang keluar dari perut mereka sendiri. Itulah azab ketiga, azab di padang mahsyar. Ribuan manusia berkerumun di padang yang luas tanpa pepohonan, tanpa tempat berlindung. Matahari didekatkan sejauh 1 mil dari kepala mereka. Keringat mengucur deras, membanjiri bumi, hingga ada yang tenggelam sampai mata telinga karena dosa-dosa mereka. Wanita itu termasuk di antara yang paling menderita. Keringatnya bercampur dengan darah, dan dari tubuhnya keluar nanah yang berbau busuk, hasil dari kebencian dan kedurhakaan yang dulu ia simpan di dunia. Suaminya yang soleh berjalan melewati padang mahsyar dengan wajah bercahaya, bersama para lelaki yang sabar dan taat. Ia menunduk saat melewati barisan wanita-wanita durhaka. Salah satu di antara malaikat berkata kepadanya, "Wahai hamba Allah, inilah istrimu di dunia dahulu." Lelaki itu menatap dengan iba, namun malaikat berkata lagi, "Jangan engkau merasa kasihan kepadanya, karena kasihmu dulu telah ia buang. Hari ini ia akan menerima balasan atas keangkuhannya." Wanita itu berteriak, "Wahai suamiku, tolong aku menyesal." Tapi suaranya tenggelam dalam gemuruh manusia yang memohon ampun. Ia berusaha mendekat, namun rantai api di tangannya menariknya mundur. Malaikat berkata kepadanya dengan suara menggelegar, "Diamlah, tidak ada penyesalan hari ini yang dapat menyelamatkanmu. Dulu engkau menolak perintah suamimu, menentang kebenaran yang dibawanya, maka hari ini engkau akan menerima balasanmu." Dalam hadis riwayat Imam Ahmad disebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, 3 golongan yang sholat mereka tidak diterima, salah satunya adalah wanita yang durhaka kepada suaminya, hingga suaminya ridha kepadanya. Maka pada hari itu, semua amal wanita ini ditolak. Sholatnya, puasanya, sedekahnya, semuanya lenyap bagaikan debu yang diterbangkan angin panas. Ketika buku amal dibagikan, ia menerima kitabnya dari tangan kirinya. Tangannya bergetar, wajahnya pucat. Di dalamnya tertulis seluruh keburukan yang pernah ia lakukan. Perkataannya yang melukai suami, hinaannya yang menjatuhkan martabat lelaki yang menafkahinya, dan kedustaannya yang ia banggakan di hadapan manusia. Setiap huruf di buku itu terasa seperti bara yang membakar matanya sendiri. Sementara itu, orang-orang yang taat bersujud di hadapan Arsy mendapatkan naungan rahmat Allah. Mereka tersenyum, wajah mereka berseri-seri. Di antara mereka, suaminya yang dulu sabar kini berdiri dengan tenang. Ia dipanggil untuk memasuki surga. Malaikat berkata kepadanya, "Engkau telah sabar terhadap istrimu yang durhaka. Hari ini kesabaranmu menjadi penyelamatmu." Sedangkan wanita pembangkang itu dipukul oleh malaikat dengan palu dari api. Setiap kali ia jatuh, bumi padang mahsyar terbuka dan menelannya sejenak, lalu memuntahkannya kembali. Ia menjerit, menyesal, dan memohon, "Ya Allah, kembalikan aku ke dunia agar aku bisa berbuat taat." Tapi suara yang menggema dari langit menjawab, "Tidak ada kembali. Waktu untuk amal telah berakhir." Tangisan wanita itu bercampur dengan jeritan manusia lainnya yang menyesal. Ia melihat pintu surga terbuka, dan di sana suaminya tersenyum damai, disambut bidadari yang mulia. Ia menangis melihat itu, tapi kini semua telah terlambat. Malaikat Zabaniyah datang dengan rantai besar yang ujungnya menyala. Mereka menariknya, menyeretnya di atas padang mahsyar menuju neraka yang menyala-nyala. Setiap langkah terasa sejauh 1000 tahun. Dan ketika api neraka menyembur dari dasar jurang jahanam, terdengarlah suara keras, "Inilah balasan bagi wanita yang menolak ketaatan kepada suaminya dan membangkang terhadap perintah Allah." Ia menjerit, tapi tak ada lagi yang mendengar.
pintu neraka terbuka, dan azab keempat yang paling pedih menantinya di dalamnya. Pintu neraka itu terbuka dengan suara yang menggelegar. Lidah-lidah api menjilat udara, menyala bagaikan gunung yang marah. Malaikat Zabaniyah menyeret wanita pembangkang itu ke dalamnya, sementara ia berteriak minta ampun. Tapi tak ada ampun di tempat itu. Suara malaikat menggema, inilah tempat bagi wanita yang durhaka kepada suaminya dan menentang perintah Allah. Tubuhnya dilemparkan ke jurang yang dalam. Setiap kali api melahapnya, kulitnya terbakar lalu diganti dengan kulit baru, agar ia merasakan sakit yang tak berujung. Ia berteriak, memohon agar diakhiri, namun setiap jeritan hanya dibalas dengan tawa makhluk neraka yang menakutkan. Ular sebesar pohon menggigit tubuhnya, kalajengking sebesar tangan manusia menyengat wajahnya, dan setiap detik adalah siksaan yang tak bisa digambarkan oleh kata. Di sekelilingnya, ribuan wanita lain menjerit. Semuanya adalah istri-istri pembangkang, wanita yang melawan suaminya, yang meninggikan suara di atas kepala lelaki yang telah menafkahinya. Mereka saling memanggil, saling menangis, tapi tak ada air mata yang bisa memadamkan api itu. Setiap kali mereka menjerit, api semakin berkobar, seolah neraka menikmati penderitaan mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, "Aku diperlihatkan neraka, dan aku melihat bahwa kebanyakan penghuninya adalah wanita, karena mereka kufur terhadap suaminya." Maka benar adanya, bahwa durhaka seorang istri bukan dosa ringan. Ia bisa menjadi sebab kehancurannya di dunia dan akhirat. Sahabat Sirah Official, kisah ini bukan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk mengingatkan. Janganlah kita menjadi istri yang menolak nasihat, membantah kebaikan, atau merendahkan suami. Karena setiap kedurhakaan akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Jadilah wanita yang lembut, taat, dan beriman, agar kelak surga menjadi tempatmu beristirahat. Semoga kisah ini menjadi pelajaran bagi kita semua. Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe, like, dan tulis sholawat di kolom komentar sebagai bentuk cinta kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Di hadapan manusia, terbentang sebuah jembatan yang tak ada tandingannya di dunia. Lebih tipis dari sehelai rambut, lebih tajam dari sebilah pedang, dan membentang di atas lautan api neraka yang menyala-nyala. Inilah Shiratal Mustaqim, jalan yang pasti harus dilewati setiap manusia setelah kebangkitan di hari kiamat. Tidak ada seorang pun yang dapat menghindarinya, tidak ada seorang pun yang bisa berpaling darinya. Semua akan dipanggil, satu demi satu, untuk melintasi jembatan yang menghubungkan padang mahsyar dengan pintu surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat beriman yang dirahmati Allah. Marilah kita renungkan sejenak dahsyatnya perjalanan yang pasti akan kita hadapi di hari akhir nanti. Sebuah perjalanan yang tidak bisa ditawar. Sebuah perjalanan yang menunggu setiap jiwa di ujung ajalnya. Suasana saat itu begitu mencekam. Jutaan manusia yang baru saja digiring dari padang mahsyar berdiri gemetar menunggu giliran. Hanya ada satu jalan di hadapan mereka. Jembatan yang membentang gelap, di bawahnya terdengar suara gemuruh api yang meledak-ledak. Asap hitam pekat naik ke udara, bercampur dengan jeritan makhluk yang tersiksa di dalamnya. Hawa panas menyengat kulit, membuat manusia yang menunggu merasa ketakutan yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Sebelum kita lanjut, jangan lupa dukung channel Islam Cerah dengan menekan tombol subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Insya Allah, di sini kita akan terus berbagi kisah dan pengetahuan Islami yang bermanfaat dan mencerahkan hati. Malaikat berdiri di sisi jembatan, mengumandangkan nama demi nama. Setiap kali sebuah nama disebut, seseorang harus melangkah maju. Wajah-wajah pucat, mata dipenuhi ketakutan, dan tubuh gemetar tanpa daya. Namun, tidak ada pilihan selain berjalan. Mereka yang pernah mengaku beriman namun lalai dengan amalnya, kini menatap jembatan itu dengan perasaan ngeri. Mereka tahu, sedikit saja terpeleset, tubuh mereka akan terjun bebas ke neraka jahanam yang siap memangsa. Ada orang-orang yang mendapat rahmat Allah. Langkah mereka begitu cepat seakan melayang. Dalam sekejap mereka melintasi jembatan itu bagaikan kilat yang menyambar di langit. Ada pula yang melintasi secepat angin berhembus, tubuhnya ringan, cahaya amalnya menerangi setiap langkah. Namun, tidak semua seperti itu. Sebagian besar manusia melangkah dengan gemetar,
Ada yang berjalan perlahan, ada yang tertatih, bahkan ada yang harus merangkak dengan sisa tenaga yang ada. Di kanan kiri jembatan itu terdapat besi-besi pengait tajam, bagaikan cakar-cakar raksasa yang siap menyambar siapa saja yang memiliki dosa. Setiap kali seseorang lewat dengan amal yang tidak bersih, pengait itu bergerak, mencabik kulitnya, mengait tubuhnya, lalu menyeretnya ke bawah. Teriakan demi teriakan terdengar dari orang-orang yang terjatuh. Mereka menjerit minta tolong, memanggil-manggil nama keluarga, berharap ada yang bisa menarik mereka kembali. Namun tidak ada seorang pun yang bisa menolong. Di hari itu, setiap jiwa hanya bisa bergantung pada amal dan rahmat Allah semata. Orang-orang beriman memiliki cahaya yang memancar dari wajah dan tangan mereka. Cahaya itu menerangi jalan yang gelap, membuat mereka lebih mudah melangkah. Namun, besarnya cahaya berbeda-beda. Ada yang cahayanya seluas gunung, menyinari sekelilingnya dengan terang benderang. Ada yang cahayanya hanya sebesar pohon kurma. Ada pula yang cahayanya sekecil bara api di ujung ibu jari. Hanya cukup untuk sekilas melihat pijakan langkahnya. Semakin sedikit amalnya, semakin redup cahayanya dan semakin sulit ia melangkah. Di bawah tekanan rasa takut, banyak yang terhuyung-huyung, kakinya goyah dan hampir terjatuh. Suara pengait tajam terus berdenting. Setiap kali ada tubuh yang disambar, darah menetes, jeritan kesakitan menggema, dan orang-orang yang masih bertahan semakin panik. Mereka yang dulu lalai dalam sholat, enggan menolong sesama, atau sering berbuat zalim, kini menanggung akibatnya. Setiap langkah terasa berat, setiap pijakan terasa licin. Ada yang merangkak dengan sisa tenaga berharap bisa mencapai ujung jembatan. Ada yang tergelincir sebagian, tubuhnya tergantung, berpegangan erat di tepi jembatan yang tajam. Kulit tangannya terkoyak, sementara api neraka di bawahnya menjilat-jilat. Kakinya, dengan sisa suara yang parau, mereka berteriak minta pertolongan, namun tidak ada jawaban. Sementara itu orang-orang beriman tetap melangkah dengan tenang. Meski wajah mereka penuh tegangan, namun doa tidak pernah lepas dari bibir mereka. Ya Allah, selamatkanlah aku. Ya Allah, jangan biarkan aku jatuh ke dalam neraka-Mu. Doa itu terus menggema di atas jembatan. Malaikat memperhatikan setiap langkah, dan Allah menentukan siapa yang berhak selamat, siapa yang terjatuh. Ada seorang hamba yang melangkah dengan cepat. Ia seperti berlari, cahaya amalnya begitu terang, wajahnya bersinar. Ia pernah menghabiskan hidupnya dengan menjaga sholat 5 waktu, menyantuni yatim piatu, dan selalu menolong sesama. Kini cahaya amalnya menjadi pelindung, setiap langkahnya mantap, hingga ia melewati jembatan tanpa goyah sedikit pun. Namun, di belakangnya ada seorang lain yang berjalan dengan tertatih. Amal baiknya bercampur dengan dosa yang menumpuk. Cahaya di tangannya redup, hampir padam. Setiap kali ia mengangkat kaki, tubuhnya goyang, hampir terjatuh. Pengait tajam berkali-kali menyambar, melukai tubuhnya, namun ia masih terus berjuang. Luka demi luka memenuhi tubuhnya, darah mengalir, namun ia tidak berhenti. Dengan sisa suara yang parau, ia berteriak minta pertolongan, namun tidak ada jawaban. Semakin lama, suasana di atas jembatan itu semakin menegangkan. Suara jeritan orang yang jatuh ke neraka membuat yang lain semakin gentar. Tubuh yang terbakar, bau daging hangus, dan suara tangisan bercampur menjadi satu. Di atas jembatan, tidak ada yang berani menoleh ke kanan atau ke kiri. Semua mata tertuju pada langkah kaki masing-masing. Sedikit saja lengah, nasib bisa berubah seketika. Ada yang hampir sampai di ujung jembatan. Surga terlihat samar-samar di depan mata. Cahaya yang indah memancar, membuatnya semakin bersemangat. Namun tiba-tiba, sebuah pengait tajam menyambar, merobek bukungnya, menarik tubuhnya, dan menjatuhkannya ke bawah. Suara jeritannya menggema, hilang di telang api neraka. Orang-orang yang masih berjalan menyaksikannya dengan ngeri. Jantung mereka berdegup semakin kencang, tubuh mereka semakin gemetar. Mereka tahu, tidak ada jaminan keselamatan kecuali dengan izin Allah. Tidak ada kekuatan yang bisa menolong. Tidak ada yang bisa membeli keselamatan dengan harta. Tidak ada keluarga yang bisa menarik tangan mereka. Semua manusia benar-benar sendirian di atas jembatan itu, berjuang dengan amal yang pernah mereka kumpulkan selama hidup di dunia. Perjalanan di atas jembatan itu tidaklah singkat. Setiap langkah terasa seperti perjalanan panjang yang menguras seluruh tenaga dan jiwa. Manusia dipaksa menghadapi kebenaran yang selama ini mereka abaikan. Ada yang berjalan dengan penuh harap, ada yang menjerit ketakutan, dan ada yang pasrah menunggu pengait besi mencabut nyawanya. Orang-orang kafir dan munafik tidak memiliki cahaya sama sekali. Gelap gulita menutup langkah mereka, hingga mereka berjalan dalam kebingungan.
Suara teriakan dari bawah semakin membuat mereka kacau. Setiap pijakan terasa salah, setiap gerakan penuh keraguan, dan akhirnya satu demi satu terperosok ke dalam api neraka. Tidak ada yang mampu menahan mereka, tidak ada yang bisa menolong, karena amal mereka hanyalah keburukan yang kini kembali menjerat diri mereka sendiri. Orang-orang beriman yang lemah, yang amalnya pas-pasan, tetap berusaha bertahan. Mereka berjalan dengan langkah gontai, wajah pucat, keringat bercucuran. Setiap langkah adalah perjuangan antara harapan dan ketakutan. Ada yang sampai ke ujung jembatan dengan tubuh penuh luka, darah bercucuran, namun masih diberi kesempatan untuk selamat. Mereka menangis tersungkur begitu berhasil melewatinya, mengucap syukur tiada henti karena akhirnya selamat dari jurang neraka. Tetapi tidak semua mendapat keberuntungan itu. Ada yang sudah berjalan begitu jauh, hampir sampai di ujung jembatan, bahkan sudah melihat pintu surga dari kejauhan. Namun sebuah pengait menyambar dari sisi jembatan. Dalam sekejap, tubuh mereka tertarik ke bawah. Jeritan mereka bergema dan orang-orang lain yang menyaksikan itu semakin ketakutan. Mereka sadar tidak ada seorang pun yang benar-benar aman sampai kedua kakinya benar-benar menjejak di tanah seberang. Suasana di atas jembatan itu penuh ketegangan. Setiap langkah adalah taruhannya. Setiap detik bagaikan menunggu keputusan hidup atau mati. Para malaikat berdiri di sisi jembatan, menyaksikan manusia diuji. Tidak ada satupun yang bisa melarikan diri, semua harus melewati jalan yang sama. Semua harus menanggung akibat dari amal yang pernah mereka lakukan di dunia. Orang-orang yang beriman dengan sungguh-sungguh, yang sepanjang hidupnya menjaga sholat, bersedekah, berbuat baik kepada sesama, mereka berjalan dengan lebih mudah. Ada yang melintasi jembatan sepat kilat, ada yang seperti angin kencang, ada yang sepat kuda yang berlari. Wajah mereka berseri-seri, cahaya amal mereka begitu terang. Mereka tidak merasa takut sedikit pun, karena mereka yakin Allah menjaga langkahnya. Mereka pun sampai di ujung jembatan dengan selamat, disambut para malaikat dengan wajah penuh senyum. Selamat datang wahai hamba Allah, surga telah menantimu. Namun ada pula orang-orang beriman yang tidak sekuat itu. Mereka masih memiliki dosa, masih ada kelalaian. Jalan mereka terasa berat, pengait tajam sempat melukai tubuh mereka. Bahkan sebagian ada yang tertahan cukup lama di atas jembatan. Namun karena masih ada iman dalam hati mereka, rahmat Allah menyelamatkan mereka. Hingga meski penuh luka dan air mata, mereka tetap berhasil melewatinya. Setelah ujian panjang di atas Siratal Mustaqim, perbedaan nasib manusia terlihat begitu jelas. Ada yang masuk surga dengan penuh kehormatan, ada yang selamat namun penuh luka, dan ada yang jatuh terseret ke dalam api neraka. Semua itu bukan lagi perkara harta, kedudukan, atau keturunan, melainkan murni hasil dari amal masing-masing. Pada akhirnya, Siratal Mustaqim menjadi saksi betapa kecilnya manusia di hadapan Allah. Jalan itu lebih tajam dari pedang, lebih tipis dari rambut, dan hanya bisa dilewati dengan cahaya amal serta rahmatnya. Tidak ada satupun manusia yang bisa sombong. Tidak ada yang bisa berkata, aku pasti selamat, karena keselamatan hanyalah milik mereka yang mendapat izin Allah. Mereka yang selamat akan menjejakkan kakinya di tanah seberang dengan air mata syukur. Suara takbir, tahmid, dan doa meluncur deras dari mulut mereka. Mereka menangis bukan lagi karena ketakutan, melainkan karena kelegaan yang tak terlukiskan. Sementara itu, mereka yang terjatuh ke dalam neraka menjerit-jerit, suara mereka terdengar menyayat, namun tidak ada seorang pun yang bisa menolong. Inilah Siratal Mustaqim, jembatan yang harus dilewati semua manusia tanpa terkecuali. Jalan yang akan mengungkap siapa yang benar-benar beriman dan siapa yang hanya berpura-pura. Jalan yang akan memisahkan antara penghuni sorga dan penghuni neraka. Maka sebelum hari itu benar-benar tiba, masih ada waktu untuk menyiapkan diri. Masih ada kesempatan untuk memperbanyak amal soleh, menjaga sholat, memperkuat iman, dan bertaubat dari segala dosa. Karena di hari itu tidak ada lagi kesempatan kedua. Tidak ada yang bisa ditawar.
Nasib kita akan ditentukan oleh apa yang kita bawa dari dunia ini. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang mendapat cahaya terang di atas Shiratal Mustaqim, berjalan dengan tenang, dan akhirnya disambut surga Allah yang penuh kenikmatan abadi. Wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai hamba Allah, engkau kini telah kembali ke hadrat Allah. Wahai hamba Allah, setelah kami meninggalkanmu nanti, akan datang kepadamu dua makhluk. Janganlah engkau takut dan bimbang, kerana mereka juga hamba Allah sepertimu. Mereka akan mendudukkanmu dan bertanyakanmu, siapa Tuhanmu, apa agamamu, siapa imam pemimpinmu, apa kiblatmu, siapa saudaramu. Hai hamba Allah, janganlah takut. Jawablah dengan tenang dan dengan lidah yang fasih lagi jelas. Allah Tuhanku, Islam agamaku, Muhammad Rasulullah imam pemimpinku, Kaabah kiblatku, orang-orang Islam saudaraku. dari kemarahan. Apa yang kau bawa? Apa yang kau bawa?
durhaka dengan Tuhan. Saya tak peduli, Tuhan. Saya belakangkan Tuhan. Saya langgar apa saja dari Tuhan. Tapi sekarang engkau tak dapat lari lagi dari Tuhan, bukan? Tuhan, Tuhan, ampunkan aku. Apa lagi kerja kau di dunia? Saya sombong, tak